Daud. Dari muda sampai tua tidak pernah kalah. Yang kedua, Alexander Agung. Genghis Khan Pak pernah kalah sekali. Saya Pak kalah dulu. Wah, bisa. Alexander Agung di masa kemasannya sungguh jadi anak yang dedikasi, integritasnya luar biasa. Di akhir masa usianya umur 30, dia menikmati semua kenikmatan dunia dan jatuh ke kerajaan. Dia minum miras oplosan, gitu. Benar, pesta miras. Dia meninggal, pecah lehernya, dan kerajaan yang menurut Alkitab dibagi jadi 4. Anda kan sudah libur, benar? Terus sekarang ada kakak, terus sudah lari. Anda bisa lari dari sekolah Anda. Outing, gitu. Sudah. Dibagi 4 kerajaannya, Yunani pecah jadi 4. Yang pertama pergi ke Mesir. Dia orang Mesir, tinggi, gede, hidungnya panjang, keriting, gelap, tapi matanya biru. Mesir itu dikuasai sama orang Yunani Ptolemy selama 400 tahun. Pecah yang utara ke Suriah yang sekarang, Seleucus. Yang ke timur Lysimachus ke Turki, yang ke kanan ke barat Yunani Kasandro. Ini 4-nya semua menggantikan Yunani. Setelah ini 4 hancur, 4 kerajaan ini dihancurkan sama Romawi. Nah, sejarah dimulai di sini sekarang. Begitu Romawi berjaya, Romawi menurut Daniel itu adalah 2 kaki. Romawi ada berapa? 2 kaki. Romawi Barat sama Romawi Timur. Yang Barat ibu kotanya adalah tetap paling ada di Italia, di Roma ibu kotanya. Yang ke timur ibu kotanya adalah Konstantinopel atau Istanbul. Siapkan uang jalan-jalan ke Timur Tengah. Halo. Penting cepat Pak. Pak. Ke Bali Pak. Ya. Ke Timur Tengah. Jalan ke sana. Jadi pergi ke Israel itu tidak ada hubungan sama surga nggak surga. Siapa yang sudah pergi ke sana? Ya aja. Yang ngimpi pergi ke sana. Karena mau nggak surga Pak, ada hubungannya. Jadi pergi pakai iman. Pertama ini, yang kedua mati. Nah, Romawi Barat, Romawi Timur. 2 Romawi ini yang menguasai dunia sekarang. Romawi Barat pecah hancur menjadi Jerman, Prancis, Swedia, Swiss, Inggris pecah. Negara Eropa Barat sekarang. Romawi Timur pecah menjadi negara-negara bekas Uni Soviet, Rusia, samanya semua pakai tan dulu. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Tatar, setnya tan harganya semua. Tan semuanya. Kemudian ada tahu Bulgaria, Romania, Cekos, semuanya di situ. Itu Romawi Timur. Dan mereka sekarang menguasai dunia. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari ini. Tangkap ini baik. Saya nggak tahu bagaimana orang tua Anda. Saya nggak tahu di usia berapa Anda diajar soal ekonomi di rumah Anda. Saya nggak tahu apakah orang tua Anda ajarin Anda soal keuangan di meja makan atau SMP atau tidak. Tapi saya mau beritahu, ekonomi sekarang akan digoncangkan. Jadi kalau hari ini Anda bisa menikmati kehidupan, ucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita katakan menjelang Tuhan datang, ekonomi akan baru diri. Inggris, dulu kita pikir kalau yang kaki kan ada 10 jaringan. Itu pasti Eropa, atau nanti Eropa Timur sama Eropa Barat, NATO sama Rusia. Peperangan ke depan adalah bicara mengenai 2 kekuatan. Nanti akan bercampur sama tanah liat. Kakinya nyatu mana kan? Anak Abraham ada 2. Bintang di langit dan pasir di tepi. Ada pasir yang bintang semua. Saya juga begini. Anak Abraham ada 2. Ada yang bintang di langit, ada yang pasir di tepi.
yang namanya pasir, sand, soil, semua di bawah. Kalau saya tanya apa sih arti dari soil, sand atau pasir? Coba coba. Saudara sepupu. Apa berdua? Bintang di langit sama yang di atas sama percaya dong? Yang di bawah siapa? Yang percaya? Jawab saya. Tepat ya? Orang Inggris kalau punya anak laki, menurut Anda nama terbanyak yang dipakai untuk anak laki-laki orang Inggris apa? James salah, George salah, Charles salah, Arthur salah, Albert salah, William salah, Theodore salah, Samuel itu orang Ibrani, Richard salah, Mika. Wawan. Ada lagi. Bumi. John salah. Muhammad. Nama laki terbanyak sekarang untuk anak-anak yang lahir di Inggris, di catatan sipil Inggris terbanyak nama yang terbanyak adalah Muhammad. Sudah tahu artinya? Pengungsi Suriah masuk ke Eropa, kakinya sudah bercampur semua. Alkitab bilang, tiba-tiba kaki sudah nyampur, ada batu terukit jatuh menghantam kakinya, remuk, hancur semua, terbangunlah gunung yang besar. Siapa batu ini? The Rock of Salvation, Yesus. Anda dan saya. Anda mau hidup beruntung gak beruntung? Engkau dan saya hidup di waktu yang lama. Jarak Anda dengan akhir dari segala sesuatu tinggal sedikit. Masuk tahun ini, saya mau beritahu, ada banyak hamba Tuhan selesai tugas dalam syukur. Waktunya semakin singkat. Hari ini Inggris memutuskan referendum, kelihatannya keluar dari Uni Eropa. Harga saham, harga kekuatan ekonomi dunia nyungsep kedua kali. Tuhan, tepat skenario-nya persis sama. Baca Yesaya 38. Nah, ini yang menarik. Bicara mengenai sebuah panggilan Tuhan, apa yang kita harus mengerti hari-hari ini? Yuk kita buka sebentar firman di Hakim-Hakim. Ya kan? Ulang-ulang ini menarik sekali. Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim. Ya. Ayat yang terakhir. Kalau punya pacar nanti yang wanita pengen punya pacar yang namanya Ismail apa Ishak? Kalau punya anak nanti pengen kasih nama laki-lakinya Ismail Ishak. Saya mau tanya, Abraham kalau beriman kan? Beriman kan? Dan kalau dia punya anak, anaknya beriman kan? Dia jadi beriman kan? Ya. Menurut Anda Ismail itu bahasa Arab apa Ibrani? Ibrani. Ismail itu bagus. Ish manusia, Sema mendengar, El Elohim. Ismail manusia yang mendengarkan Allah. Makanya turunannya jelas, serius. Ya, benar. Isa, artinya tertawa. Tahu turunannya? Dari perlu suka sih? Artinya bagusan yang sama. Hakim 3 ayat 31. Ada sama-sama. 2, 3. Kata pertama apa? Sesudah? Cukup. Sesudah dia siapa? Ehud. Yang sebelumnya ada Ehud. Alkitab selalu mencari satu hal yang menarik sekali. Alkitab berkata bahwa setelah Saul disingkirkan, maka Tuhan mengambil Daud. Setelah kematian Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Kenapa Alkitab selalu dibuka dengan sebuah kata? Selalu ada sesuatu yang sudah selesai dan dimulai sebuah generasi yang baru.
Pada zaman saya seusia Anda, setiap kali saya mendengar ada hamba Tuhan dalam dan luar negeri yang sedang meninggal, maka kami semua memutuskan ketika pergi keluar, kami kumpul semua untuk berdoa, dan dalam waktu 1 minggu kira-kira kami tidak pergi ke Mesir atau jalan-jalan bersuka cita di mana-mana, tapi kami di rumah menyembah Tuhan. Lagu seperti tadi, ku nyanyi haleluya, belum ada lagunya. Ini lagu baru semua. Lagu masih lagu lama-lama. Kenapa menyembah? Kami percaya seperti kata firman Tuhan, setiap kali ada satu orang yang pulang, jubahnya akan dinikah. Dan selalu jubah itu mencari majikan. Maka baik-baik. Ini sebuah keyakinan yang dipupuk dari hamba Tuhan zamannya Kenneth Hagin, Serulo, dari zaman-zamannya dulu sampai sekarang. Setiap kali ada hamba Tuhan lokal dan internasional yang meninggal. Nah, kita tahu sekarang Pastor Benny Hinn yang dipercaya Benny mengatakan bahwa salah satu ciri paling gampang dilihat kalau Tuhan sudah datang itu adalah Tuhan akan panggil 2 hamba Tuhan yang paling senior di muka bumi. Yang pertama pendeta Oral Roberts. Panikus saya ke sana nih, ORU, Oregon University. Yang kedua pendeta Billy Graham. Nah, beliau mengatakan kalau 2 ini dipanggil Tuhan, berarti jarak Anda sama Tuhan datang itu tinggal seketika saja. Pendeta Oral Roberts sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tinggal pendeta Billy Graham. Ada sering dengar namanya ya. Billy Graham kalau nanti akan kuat dan masih sehat, maka pada 7 November tahun ini beliau berusia 98 tahun. Masih kuat banget. Berapa lagi? Saya mau beritahu, nenek Anda sudah sebaik. Dan Anda mungkin itu bukan generasi buyut Anda itu. Oma besar, 98 tahun. Dan beliau memang tidak tinggal lama. Karena usia sudah cukup tua, beliau sekarang sering sekali mondar-mandir ke rumah sakit karena paru-paru tidak bulan lagi. Nah, beliau sudah masuk rumah sakit, dirawat 1 bulan, keluar, masuk di dalam 2 bulan dan keluar. Saya bertanya kabar terakhir supaya tidak meninggal. Pendeta Billy Graham sudah masuk rumah sakit. Beliau putuskan berapa hari terakhir. Pendeta Billy Graham sudah pulang ke rumahnya sendiri. Pulang ke rumahnya sendiri. Sebelumnya cerita seperti itu. Kami berdoa karena kami tahu jubah itu akan datang. Berapa kita mengerti jubah sedang datang untuk mengurapi kau dan saya, supaya kita memberi kabar baik bagi orang-orang yang tertindas para tawanan dan ketahuilah bahwa Tuhan Tuhan sudah tiba. Pertama, sesudah dia tangkap ini baik, generasi berganti generasi. Tuhan sayang semua orang, amin. Tapi saya beritahu, kalau Tuhan mau punya rencana, Dia punya program, Dia punya sebuah kegerakan, saya beritahu, Tuhan milih orang. Tuhan sayang semua orang, Tuhan sayang sama saya sayang sama Anda, Tuhan sayang sama Anda semua di tempat ini, Tuhan tidak membeda-bedakan, Tuhan sayang sama Anda semua. Satu hal saya beritahu, tapi kalau Tuhan punya rencana besar, Dia akan pilih orang. Di tengah semuanya Israel, Dia pilih Saul. Di tengah suku-suku yang lain, Dia pilih Juda. Dari Yehuda, Dia pilih satu orang yang namanya David. Setiap kali Tuhan punya rencana, Dia selalu memilih satu orang untuk dijadikan sebagai the man after his heart, orang yang boleh ada di hati Tuhan. Dan ini saatnya hari-hari ini. Siapkan hidup Anda, karena kita mengerti Tuhan sedang datang dan yang besar. Sesudah Ehud meninggal, datanglah yang berikutnya. Bangkit Pak siapa? Bukan biasa cuma muncul, tidak. Bangkit. Kata pesan saya bangkit. Saya mengerti dalam kehidupan Anda sekarang dibebani dengan banyak pendidikan. Tujuannya satu, untuk memperlengkapi Anda. Tapi ketahuilah jelas pada hari ini, yang namanya sekolah 12 tahun, SD, SMP, SMA, itu hukumnya bukan sekolah, itu hukumnya wajib, bukan sunat. So jangan bilang sama saya, Pak, saya panggilan Tuhan, Pak, untuk saya bisa menginjil pergi ke Afrika. Ini dulu ini kejauhan Afrika. Yang ikut sudah takut. Pertama jelas bahwa Anda menyelesaikan studi sampai SMA itu adalah hukumnya
Gak bisa. Karena itu Anda bukan studi, itu adalah tanggung jawab. That's komitmen. Yang namanya Anda sampai SMA selesai itu komitmen. Itu bukan Anda studi, itu bukan belajar. Urusan nanti pas Anda bertanggung jawab berkomitmen, Anda mendapatkan ilmu, itu peristiwa kedua. Tapi kan harus selesai. Makanya pemerintah bilang wajib belajar 12. Tapi setelah Anda masuk selesai di situ, Anda kuliah, benar nggak? Dan kalau kuliah itu kan pendapatnya pendapat mami, papi, sama opung, oma, cancing semuanya ikut. Gitu. Saya mau beritahu bahwa yang namanya sekolah lanjut itu kembali kepada masing-masing Anda. Apakah dengan sekolah Anda makin pintar? Coba saya mudah saja. Kalau Anda mau pintar, baca buku. Mau pintar apa? Baca buku, teman-teman sama Google. Itu pasti. Apakah dengan Anda studi Anda bisa mendapatkan sesuatu yang lebih? Yes. Jawabannya mudah saja, bangkit. Di masa Anda beraktivitas, Anda berkata jelas. Pergilah jadikan semua bangsamu baptis dalam nama Bapa Roh Kudus dan ajar. Makanya saya mau tanya, baptis dulu atau belajar dulu? Ayolah. Baptis dalam nama Bapa Roh Kudus dan ajarlah mereka. Baptis dulu atau belajar dulu? Baptis dulu, kau sudah bolak-balik. Tapi ada gereja tuh Pak yang ikut belajar dulu 5 tahun Pak baru dibaptis. Saya nggak mau tanya intinya begini. Baptis baru belajar. Dan ajarlah mereka, melakukan segala kebenaran kepada mereka, dan ketahuilah aku sertai mereka senantiasa sampai kepada gereja. Kalau Anda baca ayat ini mengerikan. Pergilah jadikan semua bangsamu. Anda kalau udah keluar dari rumah ngapain? Cari pecel, sate, makan, nonton film, beli salak, sama bola, kena galang. Suka bingung. Dikasih apa Ben? Ini siapa ini? Ini apa Ben? Ini apa? Apa lucu ini apa? Kok ada orang yang lucu ini siapa? Kepala Sunda punya kaki siapa? Bukan teman baik, saudara dan adiknya itu. Oh baru tahu lagi topik. Ya ampun. Baru di Indonesia cepat dibully. Mereka lupa di Kristenan setan lagi dibully. Kenapa Pak? Orang Indonesia banyak kesetanan karena Anda di sini dibully lebih baik dari Kristenan. Kalau mengerti, kalau Anda jadi Kristen, Anda ikut youth bangsa setahun 2 tahun. Yang Anda warisi yang pertama selain worship adalah Anda jago nenging setan, benar? Kristen berapa macam? Dalam nama Yesus terbuka. Hujan, roh hujan. Gak ada roh hujan, ngomong roh hujan. Pinggir. Anda takut sama Anda. Itu mobil, jalan terbuka semua. Naik pesawat goyang sedikit. Dalam nama Yesus. Angin berhenti. Makan gak enak. Dalam nama Yesus gak enak. Atau gak enak. Terus sekarang Tuhan sedang beracara. Tangkap baik. Anda berjalan beraktivitas. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Anda kalau pergi keluar dari rumah Anda ngapain? Sekolah toh? Ngeles toh? Extracurricular toh? Padahal kita berkata pergilah jadikan semua bangsamu. Berarti kalau saya tuh baca asli bahasa aslinya ada, saya nggak bilang salah ya. Tapi ada sedikit harus disesuaikan sedikit, dimodif sedikit. Sambil engkau pergi, seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan, bersamaan dengan engkau beraktivitas, sambil engkau beraktivitas, seraya engkau berjalan, muridkanlah semua bangsa. Saya mau tanya, muridkanlah semua bangsa dari targetnya benar kan? Jadikan semua bangsamu. Targetnya apa? Murid. Kalau nggak tahu gimana? Saya mau beritahu Tuhan Yesus pun adalah satu. Siapa namanya? Yudas. Harus diganti sama Matias. Sebelum Pentakosta terjadi, Yudas ganti Matias. Siapa Yudas? Saya nggak kenal sama Yudas. Saya belum lahir waktu itu. Kalau saya baca Alkitab, saya mengerti Yudas adalah orang yang percaya bahwa hidup benar, hidup lurus itu tidak datang berkat. Kenapa Yudas mencuri? Mencuri itu artinya bahwa Anda percaya
bahwa perbuatan jahat bisa berbuahkan berkat. Kenapa orang mencuri? Karena dia menunggu berkat Tuhan datang, dan dia tidak yakin kalau dia berjalan dengan cara Tuhan, tuh berkat bakal datang. Kenapa orang mencuri? Dia tidak yakin rezeki Tuhan, berkat Tuhan datang dalam hidupnya. Kenapa orang mencuri? Karena dia yakin perbuatan jahat bisa berbuahkan berkat. Yudas punya tipe seperti itu. Dia nggak yakin kalau lurus itu bakal benar. Maka dia pakai sedikit ilmu yang namanya picik lihai ligat 45 kelipat kok kali kok adu kok kantong. Terus bangkitlah Sanggar bin Anat. Jadi kalau ada mau bangkit, bertindaklah spiritual, bertindaklah rohani. Kalau mengerti kita manusia rohani loh, bertindaklah rohani dalam aktivitas Anda sehari-hari. Apa yang kau terima sebagai sebuah kebenaran dalam hidup akan menjadi nilai dalam hidupmu yang kau akan wariskan pada the next generation. Sanggar bin Anat. Nah, bersama saya, Sanggar bin Anat. Sanggar itu sword, pedang. Anak artinya solution atau solusi. Mau solusi? Gunakan apa? Pedang. Selesai. Perang atau bukan? Pedang itu firman. Gak kira udah firman. Sanggar bin, teruskan. Ia menewaskan orang Filistin dengan osgul. Anda tahu yang namanya tongkat penghalau lembu? Kalau zaman dulu lembunya jalan, itu tongkat ujungnya ada sedikit kaitannya. Panjang tongkatnya 2,4 meter dan lebarnya tidak lebih besar daripada 5 cm diameternya. Itu adalah osgul. Tongkat buat bawa lembu itu semuanya nurut. Panjang 2,5 meter. Sanggar pakai tongkat 2,4 meter untuk teruskan menewaskan orang Filistin berapa banyak? Wah, ini Shaolin. Tongkat Toya 18 pukulan naga 5 meter dan lebih, 5 cm diameternya, panjang 2,4 meter, ujungnya ada kaitannya. Itu tongkat di tangan Sanggar berubah menjadi alat penghancur Filistin. Tentara Filistin 600 tewas. Kalau Jakarta sampai kerusuhan cukup 2 itu. Yes. 2. Anda bisa bayangkan? Kita berkata, just one of us can put 1,000 to fly, and 2 us can run even principalities. 1 dari kita bisa kalahkan 1,000. 2 dari kita pemburu setan kabur. Betapa kuatnya yang artinya unity. Tetap sama unity. Hubungan di tempat ini jangan habiskan waktu. Langsung datang rekan Anda dalam yang namanya Iris. Sekarang pakai WA group bisa pakai Facebook segala macam, bikin sebuah grup. Karena kelak engkau akan berjalan di tengah dunia dengan penuh kuasa bersama rekan-rekan. Misalnya Tuhan, Sanggar bin Anat tewaskan orang Filistin berapa tadi? Teruskan. Demikianlah ia menyelamatkan. Nah, cukup semuanya saja. Perkenalkan pendeta semuanya. Bagus sekali ceritanya. Anak muda, beyond God, berjaga-jaga. Semua tanda di muka bumi ini sudah menunjukkan dengan jelas Tuhan datang segera. Bersyukur waktu Tuhan datang, engkau ada dalam kekuatan yang paling kuat. Saya nggak tahu usia 11, kepala 1, kepala 2 adalah usia paling kuat yang pernah ada. Anda nggak tidur semalaman, ditambah terus Anda kurang olahraga dan Anda kurang tidur, kecapean, Anda masih bisa berdiri karena stamina Anda paling kuat ini. Kita bilang nomor 1, Sanggar. Siapa Sanggar? Ini cuma gembala lembu. Ternyata Tuhan itu pakai orang tidak lihat background.
Bersyukur sekali Tuhan pakai orang tidak ada background. Tuhan mau lihat orang yang melakukan tugasnya. Perhatikan baik-baik, setiap kali Tuhan panggil seseorang, itu orang pasti different. Mau stand up? Stand up itu kan topik yang tahu ya? Nah iya, bagus nih. Mau stand up? You must be different. Ini prinsip. Kalau Anda sama-sama saja, common people, Anda nggak pernah stand up. Untuk Anda bisa naik, untuk Anda bisa tampil, Anda perlu berbeda. Karena kalau Anda tidak berbeda, Anda nggak bisa muncul. Dan untuk Anda hidup ini sungguh-sungguh bisa berbeda, Anda harus bercerita. Karena Alkitab membuat engkau dan saya berbeda dari dunia. Apa persiapan kita harus buat dari hari ini menjelang waktu terakhir? Nomor 1, jadilah orang yang berbeda. Dengan cara apa? Yang sabar. Menghalau lembu, tidak punya modal apapun. Yang pertama, dalam hidup ini selalu engkau dan saya berjaga-jaga setiap sesuatu. Marilah saudara firman Tuhan, berjaga jadi apa yang Tuhan mau. Wahyu 3. Yuk kita lihat. Wahyu 3. Siapa nama Wahyu sini? Ayo siopeng, ada? Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah dan bertobatlah. Aneh sekali ayatnya. Ingatlah bagaimana kau telah berarti ayat 3. Nomor 1. Kalau sebelum tidur bikin daftar. Daftar kekuatan hidupmu itu apa aja? Nah, kita bilang tadi. Ingat bagaimana engkau telah menerima. Kalau saya sekarang langsung minta Anda tulis di kepala Anda dalam benak Anda, sebutkan 3 kekuatan hidup Anda. Bisa? 10 detik. 3 kekuatan hidup Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akhir. Dan ketemu Pak. Kita sudah 3. Apa ya Pak? Oh, tukang bohong. Kalau saya minta Anda sebutkan 3 kekuatan Anda dalam hidup Anda, bidang apa saja dalam 10 detik. Sanggup? Semua tadi? 3 kekuatan. Kita berkata, ingat bagaimana engkau telah belajar fokus. Hidup fokus membuat engkau akan mencapai kehidupan yang baik. Orang Yahudi adalah orang yang berpegang fokus. Anak Yahudi diajar orang tuanya olahraga apapun, tapi minimal mereka harus 1 dari 3. Lari sprint, menembak memanah. Kenapa harus 3 ini? Ingat apa yang telah kamu belajar membuat data. Contoh. Anda suka sekali sama basket. Mewakili yang namanya sekolah sampai 3 kecamatan, utamanya provinsi, jangan cuma kecamatan. Kemudian nilai matematik Anda nggak bagus, ya biasa, nggak bagus. Saya mau tanya, orang tua Anda tentu akan memilih untuk Anda les apa? Matematik, ya, orang besar. Nilai bahasanya bagus, nilai matematiknya jelek, lesnya pasti matematik, salah kan? Iya. Nah, kalau hidup seperti itu lama-lama jadi ya. Ini enak sekali bicara sekarang karena saya mengerti orang tua Anda sudah berpikiran. Karena orang tua Anda kelihatannya generasi X. Saya ini X.
Anda ada di Y atau kelihatannya Z. Kalau alpha ya tidak di sini lah. Alpha itu yang itu loh, yang apa kalau bentuk segini. Ini tidak generasi alpha, itu bukan Anda. Terus kita jawab. Anda suka rumah baik-baik, pemikiran ketiga. Anda punya bakat jago masak, nilai fisikanya jelek, terus Anda les fisika. Tapi Anda akan les apa yang Anda suka. Habiskan duit untuk tertekan tiap hari, pusing, puyeng, wah, dapat nilai nggak seberapa, duitnya habis. Padahal bakal terima. Terus merasa hidup harus bisa masak dan bisa matematika gitu. Berasa nggak ada salahnya? Dengar, belajar untuk fokus dengan apa yang mau. Kalau Anda punyanya A, kejar ya, Tuhan kasih ada A, kejarnya B, gak bakal berhasil. Terus kan? Ada dalam ini topik hari ini pagi 3. Ingat bagaimana engkau telah menang. Saya mau tanya, engkau bisa apa? Terimanya apa selama ini? Teruskan. Dan mendengar apa yang kau terima. Artinya apa? Selama ini Anda berjalan ketemu orang, Anda pernah dibuatin sama Tuhan? Kira-kira Anda berkata begini, ya anak laki-lakiku berbaju hijau, ya hijau botol-botol bajunya, ya baju nggak ada sih kan, kalau sudah di belakang nggak ada. Aku juga contoh kok. Kalau ada sebagian orangnya, ya tumpang tangan, pakai bahasa Inggris dia nonton, thus saith the Lord. Demikian firman Tuhan. Pernah kalian membuat seperti itu? Jarang. Oh, membuat jarang. Ternyata nggak sering. Saudara Tuhan, kalau engkau pernah menerima sebuah janji Tuhan, pegang. Makanya sering-sering Anda gaul sama hamba Tuhan. Saya berikan tips kalau gaul sama banyak orang tuh hamba Tuhan. Pak, doain dong jodoh saya siapa? Ada terang. Terus Tuhan, kalau Anda dekat, Anda serang. Kalau dia ngomong suatu ingat apa yang menerima dan engkau teruskan. Turutin lagi dan berarti kadang-kadang kita keluar dari jalur. Kalau Tuhan kasih kau jalur sudah lakukan teruskan. Karena jika kau tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang di sisimu. Pakai sisi bukan ke atasmu. Coba sebentar firman Tuhan yang bagus ini. Tuhan sebagai pencuri. Pencuri sama rampok beda loh. Pencuri sama rampok beda. Rampok itu Anda tahu orangnya. Anda tutup pintu, dia dobrak. Dia tutup kaca, dia kakak tuh. Kakaknya dicat merah dulu sedikit. Bawahnya putih, merah putih dong. Itu namanya rampok. Apa artinya pencuri sama rampok? Pencuri, Anda nggak tahu orangnya dan orangnya ada di sekeliling Anda. Bukan di sini dulu ya. Anda lagi naik bis, Anda lagi di angkot, lagi di pasar, pencuri ada di samping-samping Anda. Anda nggak pernah tahu siapa orangnya. Itu pencuri. Kalau rampok, Anda tahu orangnya. Dia tekan, Anda nyerah. Itu rampok. Tuhan nggak sebagai perampok loh, dia sebagai apa? Pencuri. Jadi sebetulnya saya mau tanya, Tuhan ada sekeliling kita nggak? Ada. Dan dia berkata, aku akan datang sebagai pencuri. Kan kau sudah datang? Iya, pencuri sudah ada. Anda nggak pernah tahu siapa pencuri. Selain Anda, ketahuan pakai CCTV. Pencuri cuma pencuri yang berharga. Sandal saya hilang.
sandal semua, pakai semua. Coba taruh luar, ya nggak hilang juga. Nggak bisa. Berharga. Mencuri cuma mencuri yang berharga. Saya mau tanya sama Anda, apa engkau cukup berharga untuk mencuri sama Tuhan? Tanda bahwa engkau dicuri ke atas. Artinya bahasa kerennya rapture. Pertanyaannya, apakah kau dan saya cukup berharga untuk apakah kau dan saya cukup berharga? Tuhan minta pada sore hari ini, lihat apa yang kau berharga. Kalau Anda tahu Anda fokus dengan apa yang kau pernah dapatkan dan kau mendengarkan apa yang pernah dijanjikan kepadamu, engkau menuruti itu, saya beritahu hidup pasti berharga. Saya ini hidup serasa sepi. Lagu saya sunyi sepi sendiri. Kadang-kadang bisa serasa hampa. Sudah rasa purnama Pak saya hampa. Make sense. Ini yang menarik. Ada suatu hari Anda pernah kata ini, bilang apa ya? Iya, atasnya. Apa itu? Dus ini menarik sekali. Nah, biar keren, ya, saya berani. Biar keren. Nanti bilang baca yang sana ya. Ya bawa dari kanan ke kiri kalau baca. Kudus, percaya saja pasti deh. Percaya saja. Ini kata ini dari kata ini atau ini. Terus lagi, ini bahasanya Ibrani. Yang Anda tahu, Tuhan Yesus juga seringkali menggunakan bahasa Arab, bahasa orang Syria. Dia apa? Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu bahasa Arab. Terus percaya saja. Bukan topiknya bukan ini. Dalam bahasa Arab, ini kata ini diambil dari kata-kata ini. Kadesha, konsep Kadesha. Ini artinya adalah ternyata Kadesha itu permata. Dari kata Kadesha keluar kata Kadesh. Kadesh artinya kudus. Berarti orang yang hidupnya berharga seperti permata kalau dia berapa kita mengerti kudus itu ternyata orang yang kudus di mata Tuhan itu seperti permata. Wah, agak baca Pak. Oke, boleh. Ada mau sampir boleh, giok boleh, mau makan kucing boleh. Jangan sapi Pak. Lain ceritanya makan sapi. Ini permata. Apa nih berjaga-jaga? Kalau jadi apa arti kudus sebetulnya? Kudus bukan suci. Suci itu bersih. Ambil deterjen, digosok, itu suci bersih. Yang namanya kudus itu set apart. Apa itu? Apa set apart? Bisa. Bring fire. My once heart desire is to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Halo Pak, ada bicara?
Kudus itu artinya dipisahkan. Kuduskan Saul dan Barnabas bagiku artinya apa? Dipisahkan. Engkau dan saya tinggal di Indonesia, di muka bumi, tapi kita bukan orang dunia. Engkau bisa dipisahkan, cara pikirnya, cara pandangnya dipisahkan. Apa yang berjaga-jaga? Ya God, apa yang berjaga-jaga? Engkau dan saya menjaga supaya cara pikir, pertimbangan, wawasan, keputusan, sikap hati itu tidak sama-sama dunia. Alkitab bilang bahwa Abraham, orang Ibrani itu, kata Ibrani itu artinya Ibri. Ibri adalah one from the other side, orang dari sisi yang berbeda. Kalau mengerti, Abraham itu punya kakek buyut. Orang saya sudah ponco. Namanya Eber, bukan Eber. Eber itu tinggalnya di sebuah sisi sungai. Nah, Eber kalau mau jalan itu harus menyeberangi sungai. Menyeberang itu Abar. Makanya namanya Abraham, orang yang tinggalnya dari sisi sebelah sana, yang kalau di sini perlu nyebrang, berarti apa? Terpisah hidupnya. Kita berkata Abraham orang Ibrani. Saya suka sama Ibrani, bacanya Ibrani. Pertanyaan saya mudah saja. Apa sih teknis orang berjaga-jaga itu gimana sih? Jawabannya gampang. Anda cari satu jalan kaki ya, cari satu anak dunia yang Anda kenal. Terus pola hidup Anda sama dia kan gak boleh sama gitu. Kalau dia ke kanan, Anda ke kiri. Dia ke bawah, Anda ke atas. Dia masuk restoran, kita juga masuk. Makan dia, makan. Sampai sini bisa sesuatu? Ya. Apa menjadikan yang pertama? Set, DP, sikap hati, cara pandang, wawasan, cara berpikir beda seperti. Kalau ini Anda buat, saya jamin Anda pasti dibilang sebagai weird, orang aneh. Tapi itulah Kristen. Hidup pola pikirnya beda. Sampai sini bisa? Kalau mau ngerti sebuah keberhasilan masa depan, keberhasilan ditentukan Tuhan. Anda nggak bisa memaksakan sebuah jalan supaya Tuhan berkati, nggak bisa. Tuhan set sebuah jalan, Anda ikut nanti diberkati. Anda nggak bisa berjalan sendiri. Anda harus ingat kembali apa yang disampaikan setahun yang lalu. Tuhan nggak pernah suruh Anda ikut membuat taman. Tuhan suruh Anda memelihara taman. Tuhan nggak suruh Anda untuk membuat tamanmu sendiri. Nggak pernah. Kenapa seringkali kita nggak kudus, nggak set apart? Kenapa kita bicara soal dunia? Karena kita berpikir kita harus seperti dunia. Orang dunia itu membangun tamannya sendiri. Pokoknya dibangun sampai jadi bagus, kita beda. Tuhan yang kasih taman, kita yang melakukannya. Pertama, berjaga-jaga artinya adalah dipisahkan. Bukan selesai, bisa. Bukan cerai ya, bisa. Beda. Sotonya 3, nasinya bisa, ngerti? Oke, maka bisa. Pisahkan, ditarik sebuah garis, dipisahkan. Artinya apa? Ada garis yang tegas. Oh, kekristenan pro garis yang tidak tegas. Saya mau beritahu, kekuatan dunia ini yang namanya kuasa gelap itu masuk semua tempat. Yang ada pendidikan, entertain, yang namanya broadcast, dia masuk ke seni, dia masuk ke dalam dunia bisnis, dia masuk ke ekonomi, dia masuk ke semua tempat, dia masuk semua tempat. Kemudian dalam sisi berikutnya. Dan kekuatan mereka mencengkram pelan-pelan. Dunia ini kendalian mereka. Kristenan bergantung hanya kepada firman Tuhan. Kita berkata, firman Tuhan pagi berikut. Ingat bagaimana kamu telah menerima, mendengar, turut dengan bertobat. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, Tuhan datang seperti bercuri. Artinya dalam hidup Anda, pastikan semua yang kau buat itu adalah Oke. Apa besok? Apa besok? Lihat. Bagaimana bisa kudus? Engkau hanya bisa kudus kalau engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda nggak yakin dengan apa yang Anda buat, Anda nggak yakin dengan apa yang Anda punya, engkau nggak yakin apa yang engkau bisa, saya beritahu, engkau tidak akan pernah bisa berjalan kudus. Apa yang sangat kudus? Yang pertama,
dalam 10 detik. Tentukan tentukan 3 kekuatan hidupmu 10 detik dari sekarang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habis. Dapat? Cara paling gampang adalah tanya sama orang lain. Anda hebatnya di mana? Manusia akan gambar dan orang lain. Anda punya orang lain. Sebutlah gift. Apa itu gift? Kalau ini adalah Anda, saya mau tanya, Anda suka gak? Pernah merasa suka pasar? Anda pengen beli yang namanya jam tangan warna hitam, tapi pas di tempat diskonnya 80%, cuma ada sampai jam 10 malam. Sekarang sudah jam 9. 9 sampai 10 Anda ngantri untuk jam tangan yang Anda sudah pengen, harga diskon 80%. Ngantri panjang. Begitu sampai di tempat Anda mau beli, Anda pengen warna hitam, adanya coklat tua. Beli nggak? Enggak kata Anda. Daripada kan biasanya begitu. Anda yakin bilang tidak, seberapa kuat Anda punya pendapat tidak? Biasanya begini, mau beli baju warna putih, adanya keren. Udah jauh-jauh ke Bogor, masa pulang nggak bawa apa-apa? Kan gitu. Sukanya yang lurus, adanya berombak, terus apa kan? Pada nggak tahu, kalau Anda kompromi untuk makanan masih oke. Kadang-kadang kompromi dengan hal yang Anda sendiri. Ada sesuatu di situ. Kalau Anda berasa Anda punya talent, saya yakin Anda masih suka. Kalau Anda nggak suka, dipertanyakan talentnya. 10 detik, 3 kekuatan Anda. Sampai saya mau terus ya. Biasakan Anda selalu bisa berpikir dengan cepat untuk sebuah hal. Sekolah membuat Anda mendapat begitu banyak masukan, benar kan? Apa setuju? Kenapa Anda belajar ilmu yang Anda tidak pernah suka? Matematik? Apa Anda tidak? Boleh? Fisika, sains, kimia, biologi, sains semua, oke? Sosial, studi, bahasa, segala. Kenapa sepertinya Anda dijejali apa yang suka? Padahal saya bilang, studi itu pada yang pertama wajib. Berasa nggak? Anda nggak butuh itu. Emang kalau bisa dibuka yang namanya proyek terbaru dan nama mereknya apa, Anda bisa hebat gitu. Yang namanya kondensasi adalah. Soalnya berguna gitu. Jadi sekarang kayak Google semuanya. Nah saya sendiri tadi pasang di mobil pasang depan, pegang ini Google Map, pakai fax ya. Naik pelan-pelan. Sampai sekarang nggak boleh orang, kalau jalan dulu buka kaca. Ojek, Bogor, Forest, Green, depan, kuning, dalam. Ini Google Map depan canggih. Ojek depan. Ini paling mantap itu. Buasnya kalah. Ambil tukang mau. Terus saya bilang, kenapa dijadi? Jawaban satu, untuk Anda terbiasa mengembangkan cara berpikir. Saya bilang, berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, Anda nggak mungkin set apart kalau Anda cuma tahu sedikit. Semakin banyak Anda tahu, Anda terbiasa menerima semua hal yang Anda suka pada tingkat yang dasar. Anda mulai memandang yang lebih luas. Waktu bisa mengenal lebih luas, Anda bisa menentukan kapan engkau mau dipisahkan, kapan Anda mau blend di sana. Blend sama saya, dipisahkan? Blend. Harus begini. Karena kalau Anda nggak pernah mengerti seperti ini, Anda nggak bisa tahu. Anda nggak bisa memisahkan. Dan sebentar, kita sekolah pendidikan diajar untuk berjaga-jaga. Anda menerima pandangan, cara berpikir sosial, cara berpikir yang sains yang pasti, cara berpikir seni semua dipasang. Apa tujuannya?
memperlengkapi pola pandangan. Selarasnya dengan menemukan apa? Ini jarang bisa ketemu kalau nggak pakai uji coba. Dikasih science, social study, dikasih yang namanya enter building, dikasih yang namanya seni, dikasih namanya sport, dikasih IT, semua diisi. Nanti ada yang konektor, ada yang lempar, kerak gitu kan? Karena kalau nggak dilempar seperti itu, nggak bisa keluar sendiri. Yang namanya Superman aja nggak apa jadi Superman. Mana? Superman. Saya mau tanya, rasul-rasul kalau dia nggak ketemu sama orang sakit, tahu nggak dia di masa besar? Kalau Tuhan Yesus tahu, rasulnya. Anda masih ingat Paulus? Alkitab bilang, kalau orang pakai sapu tangan bekas dipakai Paulus, tuh orang sembuh. Anda mau coba nggak sapu tangan saya? Loh, kalau saya mah bersih, habis cuci tangan baru pulang. Paulus timur tengah loh, keringat banyak. Proses. Aku tadi bilang, orang yang pakai sapu tangan Paulus sembuh nggak? Tahu dari mana? Bahwa urapan disimpan dalam sebuah kain. Dari situ muncul pengajaran bahwa kain bisa menyerap urapan. So, kenapa kesembuhan? Buka baju, terima. Ada tipu. Sih, nggak sembuh nggak gitu aja? Sembuh. Ada boleh ketawa. Nggak salah saya. Mujizat adalah hidup saya. Belajar menerima sebuah hal yang aneh, menarik, yang unik itu bagian kita. Anda nggak mungkin saya tepat kalau cuma belajar satu hal terus. Anda ketemu kalian apa? Ciri utama ada suka. Belajar cara berpikir yang luas. Suka. Saya mau tanya, kalau udah suka, diulang-ulang nggak? Saya paling kesel teman-teman saya. Apa yang gini? Oh, guanya aja nggak ada. Nyanyi mulu. Yang gua nyanyi, udah tuh gua batal. Apa sih kayak gitu? Cuma menang lewat doang. Tapi yang itu datang deh. Ini sama dengan orang yang makan babi. Babi gak enaknya apa? Apa satu? Ini gak enaknya apa nih? Bakso kayak begini. Baksonya tambah 3 ya? Ini apa? Minum teh kayak gini, PS1. Sama persis. Teman-teman jadi sering ya? Banyak daerah JC apa? Itu apa? JC ini apa? Tadi hadir. Kan orangnya nggak enak, tapi itu tahu. Berarti enak. Orang kalau pulang berarti apa? Saya nggak suka kopi, saudara. Rumput tapi enak kopinya. Orang paling aneh dari mana? Kalian suka nggak? Bilang nggak? Kalau bilang terus lama-lama saya mau tanya, jadi master nggak? Mastery artinya adalah piawai. Ini. Kamu passionnya apa? Itu kata-kata itu mencakup apa? Saya itu passion kan masak sop buntut. Sering masak di rumah? Ya jarang. Kamu suka? Terus kamu sering dong? Kalau nggak masak rumah, beli dong? Iya, beli ke restoran. Sering mampir sana? Ya enggak. Tapi kalau di Jakarta makan pakai. Oh, ini nggak tahu diri. Tapi ada nanti passion kan? Orang ngomong the passion, gairah. Ini hanya bisa terjadi kalau Anda mempelajari diri. Kalau Anda ngerti ini, Anda tahu, oh, yang itu bukan bagian
kejar ke sana, Anda tetap on track. Anda nggak diganggu kiri kanan on track. Saya mau ke sorga. Gangguannya dari sorga tar dulu. Anda pernah ke bandara atau duduk? Panggilan untuk para penumpang yang ke Kuala Namu Medan, harap segera masuk dalam pesawat. Kalau Anda mau pergi ke Batam, saya mau tanya, Anda dengerin nggak cerita? Panggilan bagi perempuan dengan nomor penerbangan IG sekian-sekian, begitu nomornya beda, didengerin nggak? Langsung ngobrol lagi dengan teman-teman. Iya, kan itu maksudnya. Orang kalau paham ini, dia bisa memilih langkahnya mungkin. Tapi kalau nggak paham ini, najis bro, saya keren, udah sampai kudus, dia kacau balau di sini. Yang ngerti mau kemana-mana. Anak muda hari ini berjaga-jaga pada apa? Ngerti arah mau kemana. Anda ini kan habis banget, terus lulus, terus mau apa? Nah, seperti layang-layang, mana angin ke Tokyo, di sana. Topan badai di China, 78 meninggal di malam. Karena tahu bahwa itu buat jadi orang yang kokoh dalam Kristen. Tidak simpang kanan, tidak simpang berjaga-jaga. Kalau kau tak berjaga-jaga, kau bilang, aku tiba-tiba. Jaga-jaga yang pertama adalah Anda. Kan sudah beda sekarang sama dulu. Kristenan, Anda menginjil. Di usia Anda, saya ada di youth. Pelatihan saya adalah keliling naik bis ngamen pakai lagu gereja. Di komplain sampai pengamen profesi beneran. Karena saya dan teman-teman tidak ngambil uang, sedangkan pengamen ngambil uang. Akibatnya apa? Pengamen ngambil uang nggak laku gitu. Di komplain. Akibatnya kami pakai bungkus sebuah merek permen bungkusnya. Mereknya adalah gitu. Jadi kami edarkan dengan cepat saja asal formalitas. Kedua, ke Blok M Pasar, Injil buat rata. Diajar ketemu orang Injil, buat itu cara jalan saya. Tapi saya mengerti cara yang kami buat itu adalah cara warisan orang bule. Orang bule nggak berhubungan. Yang penting dia mau ngapain, mau apa. Ada tema Yesus, ada gereja, dia tinggal. Asia beda. Kita itu menginjil karena sebuah hubungan. Makanya kalau Anda mau orang itu ikut Yesus, orangnya akan dibuatkan cool, kan gitu. Diajak itu, dikasih yang namanya pisang goreng, lemper, kasih pangsit, kasih babi, kasih kopi, kasih teh, terus ngobrol-ngobrol, bener nggak? Betul. Jangan harap terus sore juga. Jangan harap terus sore. Berjaga-jaga. Use what you have. Punyanya cuma Oxgood, ya pakai Oxgood. Use what you have. Saya tantang kedua kali, keempat kali. Apa yang engkau miliki sebagai sebuah kekuatan tadi? 3 dengan cepat. Dapat? Belajar dengan cepat untuk mengembangkan seperti ini. Oke? Ini bagian pertama. Use what you have. Terus pajak ini. Lemes. 2. Start from where you are. Kalau Anda dari tongkat gembala, mulai dari mana? Ya dari di mana kau berada. Start dari situ. Nggak usah jauh-jauh. Kalau engkau di youth, melayanilah di youth. Selesai. Youth punya banyak pelayanan. Pelayanan youth yang sulit
dijaga oleh orang-orang seusia saya. Kenapa? Beda generasi. Bicara besok jauh lebih muda daripada saya dan Pak Bedi. Saya lihat mana? Rekan baik dalam hari Bandung, dan dia pernah mengalami yang namanya ibadah hidup puluhan bulan. Sekarang menjadi orang pemimpin anak muda dengan jumlah yang terbesar di Bandung. Bagus ya Pak, nanti dulu waktu dia nangis seperti apa Anda sudah dengar. Besok saya harap nanti malam belum lanjut. Kalau malam lecture selesai kan? Karena berapa kali lecture? Kalau saya pribadi, saya maunya sore ini aja. Saya. Mana punya kapan? Aku baru 1000 tahun lagi. Hari apa? Oke, bisa. Use what? Well, start from where you are. Mulai dari mana? Ya mulai dari tempat yang ada di mana sekarang. Siapa yang engkau perlu bina? Siapa yang engkau pembina itu perlu. Saya nggak tahu di sini ada goalnya apa tidak, ada ya? Satu orang, tiga berapa orang. Ini konsep goal harus jelas. Engkau dan saya itu perlu punya bapak rohani, dia baik-baik. Gak semua bapak Anda rohani loh. Ada yang bapaknya rohani, dia bapak jasmani sekaligus bapak rohani. Tapi saya berbicara, engkau dan saya perlu punya tudung. Karena gak semua orang beruntung di rumah bapak jadi tudung. Di mana dalam sebuah umum kita seperti itu. Start from where you are. Mulai dari tempat di mana kau berada. Sagar mulai dari tempat penguasa Filistin. Dia gunakan apa yang dia punya. Ox. Yang terakhir, do what you can. Bisanya apa yang dilakukan. Berjaga-jaga itu artinya apa? Jangan sibuk mencari yang kau tidak pernah punya. Use. Masyarakat pakai segala semua. We are doing. What are you doing? Ya ampun. Nanti BBM, SBB, sorry baru bales. SLS tahu? Saya lapar sekali. Bukan saya. Stop. Luar juga. Ini lo berjaga. Apa sih gak berjaga? Ada cara yang Anda gak punya. Muter-muterin dunia, pengen jadi kayak Michael Jackson. Udah lah, kalau memang tidak direstui supaya bisa jadi dancer, gak usah kesana. Saya pengen Pak jadi model. Harus setiap modal. Mulai start dari mana? Anda berada di mana? Saya mau ingin di Alaska. Terus berhasil takut mau ke Alaska. Mulai kerja, bukan santai. Dan ini perlu bersama. Ini loh yang namanya berjaga. Anda nggak berjaga. Anda nggak start, Anda nggak berjaga. Anda cari yang punya Anda, kok nggak berjaga. Akibatnya apa? Anda nggak punya passion. Passionnya nggak ada. Passion nggak ada. Tuhan datang, engkau tidak dianggap terlalu berharga untuk bisa dibawa. Karena Tuhan cuma ambil yang lain. Sampai sini. Sebelum kita kelar, karena kopi Kevin bisa belum? Ada yang mau di-share?
Ya, dan tutup. Fungsi kuliah saya. Udah banyak menyembah, banyak berdoa. Saya tahu semuanya banyak kemampuan. Salah saya satu. Ada hal yang kau akan tercapai tanpa tindakan spiritual. Kita punya dari hal luar biasa. Doa, pujian, dan akan ku takut sebab Kau sertaku, tak akan ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku susah Kau hiburku saat ku